Assalamualaikum. Dari dulu hingga sekarang dan seterusnya, iblis akan tetap menyesatkan orang-orang di dunia ini, entah yang beragama atau tidak akan luput dari godaan iblis. Rumania, tahun 2004. Di sebuah gereja terlihat seorang pastor dan beberapa biarawati sedang melakukan ruqyah kepada seorang betina yang bernama Adelina. Dia terpaksa harus diruqyah karena telah kesurupan oleh seekor iblis. Dan inilah telusur. Beberapa hari kemudian, setelah prosesi ruqyah kepada Adelina, terdengar kabar duka kalau Adelina kini dinyatakan tewas. Pastor Dimitri dan beberapa biarawati yang menjalankan prosesi ruqyah pada saat itu kini harus menjadi terdakwa dan bertanggung jawab atas kematian Adelina. Karena setelah beberapa polisi mendapatkan barang bukti yang ada di TKP, akhirnya mereka menyimpulkan kalau itu adalah tindakan pembunuhan. Dan kini, kasus tersebut menjadi misteri bagi mereka, walaupun pihak polisi sudah menemukan barang bukti secara nyata. Scene pun berpindah, di mana Rolin sebagai wartawan sedang meminta izin kepada Philip ayahnya untuk dia diterjunkan langsung mencari tahu, serta melakukan investigasi kembali ke tempat kejadian perkara, yang mana Philip tak ingin kehilangan momen berita yang hangat itu. Akhirnya, mengizinkan Rolin untuk pergi ke Rumania. The chance for you to nail faith to the wall, and it's not checking in with me. Thanks, Phil. Sesampainya di Rumania, Rolin langsung bertemu dengan Dimitri yang kini berada di dalam penjara. Rolin juga mendengarkan penjelasan Dimitri. Penyebab kematian Adelina dikarenakan dia kerasukan iblis setelah Adelina berbuat dosa zina bersama seorang pria dari Jerman. She told me about a sexual experience she had. Only because we had to put her on the... Waktu itu, Adelina yang baru datang dari Jerman, dia langsung bertemu dengan Dimitri untuk meminta penebusan dosa. Di saat Adelina yang akan melakukan penebusan dosa, ternyata di dalam tubuh Adelina sudah ada sesosok iblis yang telah tinggal di dalam tubuhnya. Di saat itu, mereka semua menduga kalau iblis itu berasal dari pria Jerman yang menyetubui Adelina. Dikarenakan Adelina sudah tidak suci lagi, iblis dengan mudah bisa dapat masuk ke dalam tubuhnya. Pastor pun menceritakan kepada Rolin saat dia melakukan ruqyah kepada Adelina, butuh beberapa waktu bagi pastor untuk mengetahui nama iblis itu. Hingga pada akhirnya, iblis itu pun mengaku kalau namanya adalah Agares. Kalau tidak salah, Agares adalah salah satu drag angel dalam dunia satanik. Iblis yang sangat cukup kuat, hingga Dimitri sangat-sangat kesulitan untuk mengeluarkannya dalam tubuh Adelina. Namun, di tengah prosesi ruqyah itu, datanglah Uskup Gornik yang mengatakan kalau ruqyah yang dilakukan Dimitri adalah ruqyah abal-abal, karena Dimitri belum mempunyai sertifikat izin ruqyah. Yang dia punya hanyalah sertifikat izin memijat. Dimitri juga mengatakan kalau ruqyahnya waktu itu sudah hampir selesai, dan iblis itu pun sudah menyerah dan akan keluar dari dalam tubuh Adelina. Namun, si iblis yang melihat perselisihan antara Dimitri dan Gornik, akhirnya iblis itu kembali berulah. Iblis itu pun memanfaatkan kondisi keadaan tubuh Adelina yang sangat lemah. Hingga akhirnya, iblis itu pun mampu membunuh Adelina saat Adelina dibawa ke rumah sakit. Dari semua penjelasan Dimitri, yang dimana Rolin sendiri sebagai seorang ateis, sebenarnya tidak percaya kalau adanya orang yang kesurupan oleh iblis. Dia pun masih mencari jawaban yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tak hanya kepada Dimitri, Rolin juga mencari penyebab kematian Adelina dari sudut pandang medis. When I dissected the neck area, I actually thought she might... Because I've never seen any. Dokter otopsi di sana mengatakan kalau Adelina tewas seperti orang yang tercekik dan kehabisan nafas. Namun dari hasil otopsi sendiri, mereka merasa ada yang aneh karena mereka tidak menemukan tanda atau bekas memar di leher Adelina. Dan untuk sampai pada saat ini, pihak medis pun masih menyelidiki penyebab pasti atas kematian Adelina. Rolin yang masih merasa penasaran, akhirnya dia pergi menuju gereja tempat kejadian tewasnya Adelina, yang bertepatan pada hari itu di gereja sedang melakukan doa untuk Adelina. Setelah acara doa itu selesai, Rolin menghampiri seorang wanita. Dia adalah Faduva, salah satu orang terdekat Adelina. Rolin pun mencoba menjelaskan kalau maksud kedatangannya hanya untuk mencari tahu kenapa Pastor Dimitri membunuh Adelina. Namun dari jawaban Faduva membuat Rolin merasa bingung, karena Faduva mengatakan kalau bukan Pastor Dimitri lah yang telah membunuh Adelina. Akhirnya Rolin pun kembali masuk ke dalam gereja hanya untuk melihat jasad Adelina secara dekat.
Namun, tiba-tiba Rolin mendengar suara aneh dari balik pintu, membuat dia malah semakin penasaran dan mencoba masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Dia pun memasuki sebuah ruangan di tempat di mana saat Adelina diruqyah. Di sana juga dia melihat ada bekas darah kering yang masih berceceran di lantai. Tak lama kemudian, keberadaan Rolin diketahui oleh pihak gereja, yang membuat Rolin pun harus diusir dari tempat itu. What are you doing? Setelah acara pemakaman Adelina, Rolin kembali mendatangi gereja itu demi bertemu Anton. Rolin berniat untuk mencari informasi kepada Anton. Tapi, Anton menyarankan Rolin untuk datang ke gereja katedral menemui Uskup Gornik, karena hanya dia yang tahu kejadian pada malam itu. Yes, but God, yes, he owns a vineyard north of town. Esok harinya, Rolin pun menemui Gornik. Dia pun menanyakan kenapa pihak gereja tidak membela Dimitri jika memang benar kalau kematian Adelina ada campur tangan iblis. Namun, Gornik malah mengatakan kalau Adelina sebenarnya bukan kerasukan oleh iblis, melainkan Adelina sedang sakit gangguan jiwa. Dalam bahasa Latin bisa disebut dengan gerah polo. Yang dimana Gornik mempunyai sebuah pemikiran kalau Dimitri hanya memanfaatkan keadaan Adelina saja, melakukan penipuan dengan berkedok agama. Dengan ini, Inyong mulai bisa menyimpulkan kalau Gornik iri kepada Dimitri yang memiliki banyak pengikut dan tentunya cuan juga ikut mengalir. Mendengar omongan Gornik, Rolin pun merasa sangat semangat untuk bisa mencari tahu kebenarannya, meskipun omongan Gornik tadi belum tentu benar. Akhirnya, Rolin kembali menyelinap masuk ke dalam ruangan bawah tanah tempat kamar Adelina. Di sana, Rolin menemukan beberapa hal aneh, serta sebuah foto Adelina bersama Vadova, dan sosok bocil yang mengagetkan kita semua. Dan pada saat Rolin akan pergi dari sana, dia pun kembali melihat bocil itu berada di atas bangunan dengan berpose aneh. Mungkin bocil itu berpikir kalau dirinya adalah seekor burung. Akhirnya, siang pun berganti dengan petang. Rolin mengajak Anton untuk makan malam. Di sana, Anton juga menceritakan kejadian selama ruqyah sebelum Adelina tewas. Dan Anton juga menjelaskan kalau iblis itu bisa berpindah-pindah dari tubuh manusia. Dan Adelina harus tewas karena iblis itu sudah tak membutuhkan tubuhnya lagi. Pada esok harinya, Rolin datang menemui Vadova di rumahnya. Vadova sendiri adalah sahabat Adelina dan menganggap Adelina sebagian dari keluarga mereka. Di sini, Rolin tetap menanyakan atas jawaban Vadova yang mengatakan kalau Dimitri bukanlah pelakunya. Akhirnya, Vadova menceritakan saat Adelina masih hidup, di mana saat dia masuk ke kamar Adelina untuk memberikan makanan, dia mendapati Adelina yang sudah bertingkah aneh. Dan di dalam kamar itu juga, Dupa melihat banyak bangkai lalat yang berserakan di lantai. Pada saat Vadova ingin mendekati Adelina, tiba-tiba wajah Adelina terlihat sangat pucat menyeramkan. Serta Adelina juga mampu mengangkat tubuhnya hanya dengan satu tangan saja. Saat itu, iblis yang ada di dalam tubuh Adelina hanya menyuruh Dupa untuk pergi dari sana. Dupa juga menceritakan perubahan yang terjadi kepada Lina berawal setelah kepulangan Lina dari Jerman. Setelah itu, mereka berdua menemui Pastor Gabriel. Di sini, Pastor Gabriel telah dianggap Lina sebagai ayahnya sendiri. Dan setibanya mereka di gereja, Pastor Gabriela malah menceblokkan diri dari menara lonceng. Hingga akhirnya, Gabriel pun tewas. Entah apa yang membuat Pastor Gabriel nekat menjatuhkan diri. Namun pada saat itu, Adelia adalah orang yang paling kehilangan atas kematian Gabriela. Dan semenjak kejadian tersebut, Adelina mulai berperilaku aneh. Dia juga tidak mau lagi masuk ke dalam gereja, seperti ada sesuatu yang menahan dirinya. She refused to go. Dari hari ke hari, keadaan Adelina sudah semakin parah. Padupa pun sebagai orang terdekat menyaksikan keanehan yang terjadi pada diri Adelina. Mulai ada hewan melata yang keluar dari lubang hidungnya. Adelina. Singkat cerita, pada malam hari, Rolin yang masih penasaran, dia terlihat sedang mengamati hasil investigasinya terhadap kematian Adelina. Anehnya kini, gangguan itu mulai menghinggapi diri Rolin. Dimulai dengan minuman yang selalu ada bangkai lalat di dalamnya, serta sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di laptopnya. Sampai di sini, Inyong agak curiga dengan munculnya banyak serangga saat iblis itu hadir.
Kalau sepengetahuan dari buku yang Inyong baca, hanya sosok Beelzebub lah yang kehadirannya dipertandakan munculnya banyak serangga. Kalau Agares tidak begitu. Dilanjutkan lagi dengan pintu yang obah dengan sendirinya. Kemudian kita semua pun terkaget. Esok harinya, Rowling kembali menemui Padupa. Di sini, Padupa menceritakan sebuah rahasia kepada Rowling tentang Adelina yang tidak ada orang yang tahu. Padupa berkata kalau Adelina selalu mendapatkan bisikan-bisikan aneh beberapa bulan sebelum kepulangannya dari Jerman. Adelina juga sempat menceritakan kalau dia jatuh cinta kepada seseorang pria saat di Jerman dan mereka melakukan salam kelamin, hingga Adelina merasa dilema antara perasaan dia kepada pria itu dan kesetiaannya terhadap Tuhan. Setelah kembali ke Rumania, Adelina sangat ingin bertobat serta menyesali atas dosa yang sudah dia perbuat. Namun, justru pertobatan Adelina didangdangi oleh iblis yang merasuki tubuhnya. Di saat malam itu, Padupa melihat Adelina bertingkah sangat aneh. Dupa juga melihat sesuatu di balik selimut yang dipakai Adelina. Saat dia membuka selimut itu, Dupa melihat banyak serangga yang telah mengerubungi donat Adelina. Padupa beserta Suster Lina tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya mencoba berdoa sambil menyiramkan air suci ke sekeliling tempat tidurnya. Akhirnya, iblis itu mulai menunjukkan keberadaannya. Dan semenjak saat itu, si iblis tak pernah lagi keluar dari tubuh Adelina. Hingga Stefan harus membawa Adelina ke rumah sakit. Dan pihak rumah sakit menyatakan kalau Adelina terserang gangguan jiwa, atau bahasa latinnya gerah polo. Dan akhirnya Adelina diobati dengan cara ruqyah. Sampai di sini, sebenarnya investigasi Rowling sudah hampir buntu. Karena pada intinya, Adelina sendiri berubah menjadi aneh setelah kepulangan dia dari Jerman. Di mana sampai pada saat ini, mereka menganggap sumber permasalahan berasal dari pria Jerman itu. Singkat cerita, iblis itu semakin sering memanipulasi pikiran dan penglihatan Rowling dengan beberapa kejadian yang menimpa kepada dirinya. Rowling yang sudah tidak tahan untuk tinggal lebih lama di sana. Keesokan harinya, Rowling memutuskan untuk pergi dari Rumania dan akan kembali ke Amerika. Tapi sebelum kembali ke Amerika, anehnya Rowling merasa seperti ada dorongan kuat. Dan tiba-tiba Rowling berpikiran untuk mampir terlebih dahulu ke kuburan Pastor Gabriel. Pada saat itu, Rowling melihat ada orang lain yang sedang berada di kuburan, tengah menangis di depan makam keluarganya. Namun, Rowling tiba-tiba menjadi teringat ucapan Anton, kalau iblis yang dulu ada di dalam tubuh Adelina akan kembali merasuki tubuh lain. It's called transference. Iblis akan mencari mangsa selanjutnya setelah orang yang dirasukinya sudah tewas. Anton juga mengatakan kalau iblis itu bisa juga berpindah dari tubuh yang dirasuki ke tubuh lainnya hanya dengan sentuhan fisik. Dan perkataan Anton membuat Rowling menjadi curiga. Kalau iblis yang merasuki Adelina sebenarnya bukan dari pria Jerman itu, melainkan iblis yang berasal dari tubuh Gabriel, yang dimana saat itu Gabriel nekat loncat bunuh diri, dan Adelina adalah orang pertama yang menyentuh Gabriel. Serta di saat itu juga Adelina memang sedang dalam keadaan lemah iman atas dosa yang terus menghantui dirinya, yang pastinya iblis akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh Adelina. Lalu Rowling pun menghubungi Philip dan mengatakan kalau dia menunda kepulangannya dan akan melanjutkan investigasinya lebih dalam lagi, karena Rowling merasa sudah menemukan titik terang akan kasus itu. Sesampainya di biara tempat Gabriel tewas, di sana Rowling mencoba mencari tahu orang terakhir yang meminta bantuan Gabriel untuk melakukan ruqyah. Dengan bantuan Suster Lina, akhirnya mereka menemukan orang terakhir yang bernama Amanar. Tanpa pikir-pikir, Rowling langsung tancap gas menemui Amanar. Tapi di sana Rowling berbicara dengan ayah Amanar, dan ayah Amanar mengatakan saat dia menemui Pastor Gabriel, dia hanya meminta bantuan kepada pastor untuk menghilangkan bisikan-bisikan yang terus mengganggu pikirannya, karena bisikan tersebut mengarahkan dia untuk membunuh Amanar, dan itu hampir saja terjadi. Ternyata Amanar sendiri adalah anak yang tidak bisa bicara sejak lahir. Lalu ayah Amanar berkata, setelah Gabriel bertemu dengan Amanar, justru Gabriel mengatakan kalau Amanar adalah anak yang istimewa. Dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Dari apa yang dikatakan Gabriel berbeda dengan pemikiran orang tuanya, yang justru berasa kalau Amanar adalah anak yang terkena kutukan. Lalu di saat Rowling melihat Amanar, dia juga tak sengaja melihat tulisan Agares di sebelah Amanar. Seketika itu juga Rowling menghubungi Anton dan mengatakan
kalau iblis Agares berasal dari dalam tubuh Amanar, lalu berpindah dan merasuki ke dalam tubuh Gabriel, dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Adelina. Tiba-tiba Was transference. akhirnya Agares pun mulai menunjukkan keberadaannya dengan menghajar Rollin serta merasuki tubuh Rollin. Mungkin Agares berniat untuk membuka pikiran Rollin kalau selain manusia, Tuhan juga menciptakan iblis. Anton yang mempunyai firasat buruk, dia pun langsung menuju ke tempat Rollin. Sementara ayah Amanar mencoba membuka pintu tersebut. Tak lama kemudian Anton datang dan dia berhasil membuka pintunya. Anton yang melihat Rollin, dia pun langsung menyadari kalau Agares berada di dalam tubuh Rollin. Anton langsung membacakan Alkitab dan dia juga mengeluarkan salib yang dia bawa mencoba untuk melawan iblis Agares. You like preying on the weak, don't you, demon? Doamne Dumnezeul nostru, Duhul care stă înaintea ta, dă-i... Anton sangat kewalahan untuk menghadapi iblis Agares. Akhirnya di saat itu juga Anton meminta kepada Rollin untuk mempercayai terhadap kuasa Tuhan, karena sulit bagi Anton untuk bisa mengusir iblis Agares jika Rollin sendiri tidak percaya atas pertolongan Tuhan. Leave her, demon! Leave her faith to fight this demon! Setelah pertempuran yang lumayan menegangkan, akhirnya Anton pun berhasil melawan iblis Agares, dan tak lama kemudian Rollin pun tersadar kembali. Dari semua kejadian aneh yang dialami Rollin adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi hidup Rollin demi mengungkap kasus dari kematian Adelina. Serta mungkin ini sudah menjadi takdir bagi Rollin yang selama ini dia tak percaya atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Serta ingatlah baik-baik, kalau bangsa jin, setan, iblis, dan tetek bengek lainnya tidak akan pernah mati sebelum kiamat tiba, dan mereka tetap akan menggoda manusia. Yang berbunyi, Qala rabbi bima ahwatani la'uzaizinan nalahum fil ardi wala'uhwiyannahum ajma'in. Yang artinya iblis pun berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oke, sekian dulu ya. Kita akan bertemu pada film selanjutnya, dan mohon maaf bila Inyong ada salah kata. Terima kasih.